Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Perkenalkan, saya Catur Bintang Putri Wardani dengan NIM 20811334101, program studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran, kelas B Gunung Kidul, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi. Pada tugas kali ini, saya mengambil judul Analyze Lazada's Company. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita masuk kepada pembahasannya. Lazada Group merupakan sebuah perusahaan e-commerce di Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Poignan pada tahun 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group. Pada tahun 2014, Lazada Group mengoperasikan situs-situsnya di berbagai negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan mampu meraih sekitar 647 juta US dollar dari beberapa putaran investasi dari para investornya. Lazada di Indonesia berdiri pada tahun 2012 dan beroperasi hingga saat ini. Lazada merupakan pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk seperti elektronik, fashion, peralatan rumah tangga, kesehatan, kecantikan, bayi dan mainan anak, olahraga dan travel, groceries, otomotif, dan masih banyak lagi. Lazada di Indonesia menyediakan website untuk berbelanja online yaitu melalui situs www.lazada.co.id atau dengan menginstal aplikasi Lazada di Play Store maupun App Store. Sebagai salah satu pusat belanja online di bawah naungan perusahaan Rocket Internet dan Pierre Poignan, Lazada memiliki perumusan tujuan dan strategi pemasaran yang baik serta terstruktur. Adapun visi yang dimiliki Lazada ialah menjadi tempat belanja online yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu maupun pelayanan terhadap customer. Sedangkan misi Lazada yaitu mampu melayani segala kebutuhan customer, baik mulai dari pemesanan hingga pengiriman barang sampai di tempat customer. Selain itu, Lazada memiliki nilai inti yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, pelanggan menjadi hal yang pertama. Di sini mencerminkan nilai prioritas untuk pelanggan atau Lazadian. Dengan menciptakan nilai pelanggan yang berkelanjutan, maka karyawan dapat tumbuh dan pemegang saham bisa menerima manfaat jangka panjang. Yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan adalah hal yang paling berharga. Dengan adanya kepercayaan akan memudahkan Lazadians untuk yakin berbelanja menggunakan Lazada. Yang ketiga yaitu perubahan konstan. Menunjukkan kesiapan Lazada agar terus mampu menghadapi perubahan dunia, terutama pada bidang persaingan bisnis. Yang keempat, tanamkan semangat kerja. Dengan menanamkan konsep terbaik hari ini sebagai dasar esok hari. Karena dengan semangat akan mampu mengatasi kesulitan dan tetap bertahan. Yang kelima, Lazada memiliki tagline, jika tidak sekarang, maka kapan? Jika bukan saya, lalu siapa? Ini merupakan tagline dalam iklan pekerjaan pertama Alibaba, sekaligus menjadi peribahasa pertama di Lazada. Pepatah ini menggambarkan rasa memiliki yang harus dimiliki oleh setiap aliran Lazadian. Yang terakhir yaitu serius dalam bekerja. Lazada selalu menerapkan tanggung jawab penuh guna menciptakan kepuasan belanja para Lazadians. Selanjutnya, pada analisis beban kerja serta analisis kebutuhan karyawan. Untuk analisis beban kerja, Lazada memiliki pengaturan manajemen kerja yang sangat terstruktur dengan adanya beberapa job desk bagi karyawannya yang terdiri dari beberapa departemen, seperti Departemen Komersial, Marketing, Teknologi, ALN Product, Security, Risk and Enterprise Intelligence, Supply Chain and Logistics, Corporate Function, Customer Care, dan Strategi and Management. Setiap karyawan mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan hasil yang memuaskan dalam waktu yang tersedia. Sedangkan cara mengelola beban kerja oleh karyawan Lazada ialah dengan memahami strategi awal dan tujuan atau visi misi dari Lazada.
memiliki daftar tugas yang harus diselesaikan, menjalin komunikasi dalam tim dengan baik, mengelola pekerjaan sesuai dengan urgensi, dan bekerja dengan memegang nilai inti dari Lazada. Selanjutnya yaitu sistem rekrutmen karyawan Lazada. Bagi Anda yang tertarik bergabung menjadi karyawan Lazada, maka bisa langsung mengunjungi website di laman www.lazada.com/n/careers. Tersedia daftar lowongan dan informasi di laman tersebut. Untuk melihat daftar lowongan kerja, bisa dengan klik search, lalu pada bagian all location, pilihlah Indonesia, lalu klik search. Setelah itu akan muncul halaman berupa daftar lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Jika Anda tertarik dengan salah satu lowongan, maka bisa langsung klik pada bagian lowongan tersebut. Setelah Anda mengekliknya, maka halaman akan muncul berupa detail deskripsi pekerjaan serta persyaratan yang harus dipenuhi. Di bagian bawah halaman, terdapat formulir data diri yang harus Anda isi yang mempunyai kualifikasi yang cocok dengan ketentuan persyaratan. Setelah itu, klik apply. Dan selanjutnya Anda akan menerima email jika berkas yang Anda kirimkan sudah terseleksi. Lalu akan lanjut ke tahap wawancara dengan menjawab pertanyaan secara online. Setelah itu menunggu hasil pengumuman bagi karyawan yang diterima dan dapat bergabung dengan Lazada. Kemudian, untuk strategi mempertahankan serta meningkatkan hubungan keterikatan antar karyawan Lazada, hubungan komunikasi antar karyawan Lazada dan pemimpin Lazada berlangsung secara efektif. Hal tersebut didapat karena termasuk dalam kualifikasi di awal mendaftar sebagai bagian dari Lazada, yaitu mampu berkomunikasi baik antar tim. Sebagai contoh, tim strategi dan tim manajemen yang berlingkup di kantor CEO bertugas mengambil dan menganalisis pandangan holistik tentang bisnis Lazada dan strategi jangka panjang. Tim ini bekerja sama dengan CEO Group dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh tim, salah satunya adalah tim marketing atau pemasaran. Pemasaran Lazada bertugas untuk menyatukan disiplin ilmu seperti pemasaran, manajemen hubungan pelanggan, kemitraan dan branding, media sosial, dan solusi pemasaran. Dengan memanfaatkan kekuatan desain dan teknologi produk Lazada, tim pemasaran akan mengangkat pelanggan dan penjual melalui promosi unik dari berbagai kombinasi belanja. Dari sinilah dapat dilihat bahwa Lazada mampu mempertahankan strategi untuk menyatukan hubungan keterikatan antara setiap divisi pada karyawan. Karena setiap divisi atau departemen Lazada memiliki job desk dan tanggung jawab yang saling berhubungan dan berkaitan. Oleh karena itu, harus mampu memelihara hubungan tersebut tetap baik demi kelancaran berlangsungnya bisnis Lazada. Selanjutnya, Human Capital Management dan Career Management. Dalam manajemen sumber daya manusia atau karyawannya, Lazada sangat memperhatikan nilai-nilai utama di Lazada Group, diantaranya mengutamakan customer, rasa percaya diri yang tinggi, siap akan perubahan, tidak cepat puas, mempunyai ownership, dan bisa menikmati prosesnya. Tahap seleksi karyawan pada Lazada terdapat 4 tahap. Yang pertama, seleksi CV atau berkas yang telah dikirimkan melalui online. Apabila lolos, maka akan lanjut pada numerical assessment, itu semacam tes yang berhubungan dengan angka seperti hitung-berhitung, matematika, dan lain sebagainya. Apabila pada tes tersebut peserta dinyatakan lolos, maka akan lanjut pada FGD atau Forum Group Discussion, di mana peserta akan diberikan materi berupa business case yang nantinya untuk dianalisis serta dipresentasikan. Jika hasilnya bagus dan pendaftar dinyatakan lolos, maka akan lanjut ke tahap final interview. Pada kegiatan HR Management, Lazada mempunyai masa training, salah satu contohnya yaitu Training HR Management Foundation Lazada Indonesia yang diselenggarakan di Office Lazada Indonesia, Capital Place, Jakarta Selatan dengan peserta karyawan lintas Departemen Lazada Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, para peserta atau karyawan diberikan berbagai pelayanan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berkelas dunia dengan menggunakan macam-macam pendekatan. Daftar kegiatan training yang diadakan seputar berbagai bidang seperti pelatihan karyawan, training of trainer, leadership, problem solving, negosiasi bisnis, komunikasi asertif, komunikasi afektif, pengembangan karir hingga evaluasi pelatihan. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.